Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Yusrina Maulida Rahma dengan NIM 205221306, Muhammad Subahan dengan NIM 205221310, Faiz Filah Abdullah dengan NIM 205221318, Sukma Bawono dengan NIM 205221319, Noviana Triastuti dengan NIM 205221342, dan saya sendiri Dita Fatmayanti dengan NIM 205221343. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai distribusi probabilitas normal. Pengertiannya yaitu distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu yang berbentuk genta atau lonceng. Distribusi normal biasa juga disebut dengan distribusi Gauss. Karakteristik distribusi normal yaitu 1. Kurvanya berbentuk seperti genta atau lonceng, simetris terhadap rata-rata mu. 2. Kedua ujungnya semakin mendekati sumbu X, tetapi tidak pernah memotong. 3. Luas daerah di bawah lengkungan kurva normal dari min sampai plus. Distribusi probabilitas normal standar. Distribusi probabilitas normal standar adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Rumusnya yaitu Z sama dengan X dikurangi mikro dibagi sigma. Transformasi memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal standar, sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya, artinya luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Dengan Z1 dalam kurung X1 dikurangi mikro tutup kurung dibagi sigma, dan Z2 sama dengan buka kurung X2 dikurangi mikro tutup kurung dibagi sigma, sehingga cukup dibuat tabel distribusi normal standar kumulatif. Contoh soal, Mawar adalah seorang paragawati yang akan diseleksi dengan tinggi badan 173 cm. Standar tinggi badan rata-rata paragawati adalah 171,8 dan standar deviasinya adalah 12. Berapakah standar normalnya? Penyelesaiannya Z sama dengan X dikurangi mikro dibagi sigma. Diketahui X sama dengan 173, mikro sama dengan 171,8, dan sigmanya sama dengan 12. Ditanya Z. Jawabnya Z sama dengan 173 dikurangi 171,8 dibagi 12. Hasilnya adalah 0,1. Yaitu penerapan probabilitas distribusi normal standar. Di sini saya mengambil sebuah contoh soal, yaitu PTGS mengklaim rata-rata berat buah mangga B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga akan diprotes oleh konsumen? Jawabannya yaitu, yang pertama kita mencari transformasi ke nilai Z dulu. AP X kurang dari 250. P X sama dengan 250 sama dengan 250 min 350 dibagi 50 sama dengan min 2,00. Jadi menentukan P nya itu P X kurang dari 250 sama dengan P Z kurang dari min 2,00. Yang kedua yaitu kita melihat pada tabel luas di bawah kurva normal. P Z kurang dari min 2,00 sama dengan 0,4772. Yang ketiga yaitu luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu nilai daerah yang diarsir menjadi 0,5 min 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas konsumen
Dengan kata lain, probabilitas konsumen protes karena berat buah mangga kurang dari 250 gram, yaitu 2,28%. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. PT World Electric memproduksi bohlam lampu yang dapat hidup 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. PT World Electric ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam sebagai bahan promosi bohlam lampu. Hitung berapa probabilitasnya. Jawabannya yaitu kita terlebih dahulu mencari P 800 kurang dari X kurang dari 1000. Yang pertama kita menghitung nilai Z terlebih dahulu. Z1 sama dengan 800 min 900 dibagi 50 sama dengan min 2,00. Z2 sama dengan 1000 min 900 dibagi 50 sama dengan 2,00. Jadi P 800 kurang dari X kurang dari 1000 sama dengan P min 2,00 kurang dari Z kurang dari 2,00. P min 2,00 kurang dari Z sama dengan 0,4772 dan P Z lebih dari 2,00 sama dengan 0,4772 sehingga luas daerah yang diarsir adalah 0,4772 plus 0,4772 sama dengan 0,9544. Jadi P 800 kurang dari X kurang dari 1000 sama dengan P min 2,00 kurang dari Z kurang dari 2,00 sama dengan 0,9544. Jadi 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Jadi jika PT World Electric mengklaim bahwa lampu bohlamnya menyala 800 sampai 1000 jam mempunyai probabilitas benar yaitu sebesar 95,44%, sedang sisanya 4,56% harus dipersiapkan untuk garansi. Baik, selanjutnya adalah pendekatan normal terhadap binomial. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila N sangat besar atau di luar tabel binomial dan P sangat kecil atau seperti NP kurang dari atau sama dengan 5, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi Poisson. Akan tetapi apabila N di luar nilai tabel dan P bernilai sangat kecil atau sangat besar, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi normal. Sebagai petunjuk dalam melakukan pendekatan normal dari binomial adalah N lebih dari atau sama dengan 30, NP dan N dalam kurung 1 kurangi 5 sama lebih dari atau sama dengan 5. Contoh 7.6. Anggota suatu dewan juri berisikan 55% wanita. Beberapa peluang terpilihnya 50 anggota juri yang dipilih secara acak akan berisikan anggota wanita sebanyak 30 orang atau lebih. Pemilihan ini dijelaskan merupakan proses binomial dengan N sama dengan 50 dan P 0,55 dan X lebih dari atau 30. Tabel binomial tidak mempunyai nilai untuk N sama dengan 50. Pendekatan Poisson juga tidak dapat dilakukan karena NP sama dengan 27,5. Demikian pula teknik menggunakan P1 sama dengan P untuk P tidak dapat dilakukan juga karena N dalam kurung 1 kurangi P sama dengan 23,5. Akan tapi kriteria ini untuk pendekatan normal sudah dipenuhi, di mana parameter binomial untuk mendekati distribusi normal adalah APA3 sama dengan NP sama dengan 27,5, O3 sama dengan akar NP dalam kurung 1 min P sama dengan 3,52. Sebelum menghitung peluang distribusi normal, terlebih dahulu perlu dihitung suatu koreksi yang memperkenankan kita melakukan pendekatan dari distribusi diskrit ke distribusi kontinu. Dalam distribusi kontinu, nilai 29 didefinisikan mengambil nilai antara 28,5 sampai 29,5. Nilai
30 di antara nilai 29,5 sampai 30,5 dan seterusnya. Dengan demikian nilai-nilai diskrit yang sama atau lebih besar dari 30 dapat diperhitungkan dalam gambar 7.3. Akhirnya persoalan di atas dapat diselesaikan sebagaimana persoalan distribusi normal biasa, yaitu Z sama dengan 29,5 kurangi 27,5 dibagi 3,52 sama dengan 0,57. Luas area dari 0 sampai 0,57 adalah 0,2157. Jadi P dalam kurung X lebih besar atau sama dengan 29,5 dalam kurung sama dengan 0,5 dikurangi 0,2157 sama dengan 0,2843. Artinya peluang atau pendekatan terpilihnya anggota dari juri wanita lebih dari 30 orang adalah 0,2843, atau jika dihitung dengan distribusi binomial diperoleh 0,28.862. Berikut adalah gambar pendekatan normal terhadap binomial. Selanjutnya, menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas standar. Yang pertama, masukkan data X, dan O pada B2, C2, dan D2. Misal, X sama dengan 85, X sama dengan 75, O sama dengan 10. Yang selanjutnya, untuk mencari nilai Z, letakkan kursor pada sel E2 dan tulis formula STANDARDIZE atau B2, C2, dan D2, kemudian tekan Enter. Yang selanjutnya, letakkan kursor pada E3 dan klik icon fx atau icon insert. Kemudian pilih fx function. Anda pilih statistical atau function kategori dan pilih norm as this pada function name. Kemudian masukkan nilai Z atau letakkan kursor pada sel yang ada nilai Z dan pada kumulatif ditulis true. Lalu akan memperoleh hasil sebesar 0,933. Lalu hasil tersebut akan dikurangi 1, sehingga 1 dikurangi 0,933 maka diperoleh luas di atas kurva 0 lebih dari Z lebih dari 85 sebesar 0,0668 atau 6,68%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.